Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha al mursalin qayyim samawati wal ardin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin imamil muhtadin qa'idil mujahidin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Ma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam badru bil a'mali fitana. Jemaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 29 Dzulhijjah kita. Jadi tanggal 1 Muharram pergantian tahun baru Hijriah kita mungkin hari Kamis atau hari Jumat. Kalau hari Kamis artinya Dzulhijjah kita 29 hari. Kalau hari Jumat Dzulhijjah kita 30 hari. Artinya jemaah sekalian, kita tiba-tiba sudah ketemu kembali tahun baru Hijriah kita. Kita akan meninggalkan tahun 1446 dan juga kita ketemu dengan tahun 1447. Jemaah sekalian, dalam kondisi saat ini kita tahu bahwa dunia tidak baik-baik aja. Ya kan? Ada perang. Yang pertama di Ukraina sama Rusia. Kemudian nyambung ke Gaza sama penjajah Israel alaihim laknatullah, dan juga tiba-tiba ada Pakistan dan juga India muncul ya saat ini antara Iran sama Israel. Ya kita doakan untuk kehancuran Israel sebagaimana mereka telah menghancurkan saudara kita. Ya sudah ada syuhada 60 ribuan. Ya, yang paling banyak adalah anak-anak atau wanita-wanita. Yang luka-luka ya lebih 130-an ya yang luka-luka, dan semuanya dibombardir kaitan dengan rumah sakit, kaitan dengan tempat-tempat ya, semuanya di Gaza itu gitu. Ya. Saat ini ya kalau kita menyaksikan di YouTube atau di medsos ya, kita tahu kalau seandainya ini terus ya yang dilakukan Iran, ya alhamdulillah, artinya apa? Ada dampak yang luar biasa. Meskipun saat ini Amerika mencoba untuk masuk juga. Ya, jemaah sekalian, sebenarnya kondisi umat Islam ini ya kan ada permasalahan. Kaitan dengan apa? Ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minu ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah ini yang belum ada ya di antara mungkin negara-negara Islam. Kadang-kadang juga bukan berarti rakyatnya. Kenapa? Pemimpinnya beda-beda. Kita lihat di Yordan, kita lihat di Mesir. Ini kan kalau kemarin kita melihat ada kelompok-kelompok ya relawan kemanusiaan yang nggak boleh masuk ke arah lewat Rafah. Itu luar biasa. Ini kaitan dengan Mesir. Nah, inilah kondisi yang ada. Dan semoga minimal doa-doa kita kepada saudara kita yang ada di Gaza, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dikuatkan. Dan juga kita semuanya untuk negeri yang tercinta kita ini ya kita doakan semoga lebih aman, lebih sukses, lebih apa ada kemajuan yang lebih baik lagi. Jadi sekalian,
Biasanya ketika kita memasuki tahun baru Hijriah, ya minimal ada evaluasi. Kita evaluasi dalam diri kita melakukan muhasabah, kemudian juga kita melakukan perencanaan yang lebih baik lagi, ya kan? Kita rencanakan kaitan akidah kita, kekuatan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan ibadah. Masa sih harus sama kan gitu ya. Ibadah sunnah kita yang belum pernah kita lakukan, coba kita susun kembali, kita rencanakan untuk tahun 1447. Ini penting. Contoh ya, sunnah puasa kita, sunnah sholat kita dan sebagainya. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, kita masih bab kita ini masih bab adab ya, kaitan dengan manusia atau makhluk. Kemarin ya kita kaji kaitan dengan terhadap anak-anak kita kemarin ya. Dan saat ini ada tema kaitan dengan saudara. Apa sih adab yang harus kita lakukan kepada saudara-saudara kita, kakak kita, adik kita, ya kan? Kemudian nanti nyambung kaitan dengan suami istri. Karena tema yang pertama saudara ini hanya 2 hadis saja yang disampaikan oleh Al-Ustaz ya, Abu Bakar dalam kitab Minhajul Muslim. Terus sekalian, seorang muslim berpandangan bahwa adab kepada saudara sama seperti adab kepada ayah dan anak. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita sebagai kakak, ya kan? Adik menghormati kakaknya. Kakak memberikan kasih sayang kepada adiknya. Ya. Seperti apa? Bapak memberikan apa? Kasih sayang kepada anaknya dan juga memberikan perhatian kaitan dengan masalah kaitan dengan akhlak dan juga pendidikannya. Nah, ini bab adab kaitan dengan saudara. Apa sih yang kita lakukan? Makanya kalau nggak ada keluarga yang nggak ngaji, yang nggak pernah mengkaji al-Islam, ya kadang-kadang nggak punya adab. Seorang adik nggak punya adab kepada kakaknya, juga sama kakaknya nggak punya adab kepada adiknya. Kan juga ada hal-hal yang perlu kita lakukan di situ. Ya. Kemudian dalil yang digunakan dalam hal ini rawahu Imam Al-Baihaqi. Ya, artinya apa? Hadis ini enggak ada dalam kitab 9 kitab ya. Enggak ada dalam kitab Sahihul Bukhari, Sahih Muslim ya. Dalam kitab Musnad Abu Dawud, Tirmidzi, ya, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Malik. Tak disebutkan. Al-Imam Al-Baihaqi. Dari Sa'id ibnu Amr, an Sa'id ibnu Amr ibnu Sa'id ibnu As an abihi an jaddihi. Jadnya siapa? Itu Sa'id ibnu As. Sa'id ibnu As ini saudaranya Amr ibnu As. Amr ibnu As itu yang pernah dikirim oleh Quraisy mengejar umat Islam yang hijrah ke Habsyah, ke Ethiopia. Hijrah yang kedua. Itu 83 sahabat yang juga ada sahabiyah 18 atau 19 itu yang pernah hijrah ke Ethiopia. Ya kan? Yang biasanya kan kalau tahun baru Hijriah kan yang dikenang adalah peristiwa hijrahnya para sahabat dan juga hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 15 hari perjalanan dari Makkah ke Madinah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai tanggal 27 Safar kemudian sampai Madinah tanggal 12 habis itu
Rabiul Awal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakeknya yaitu Sa'id Al-As berkata, Rasulullah bersabda, haqqu kabiril ikhwati ala sahirihim haqqul walidi ala waladihi. Haknya kabiril ikhwah, kakak saudara yang besar, kabir, ala sahirihim, terhadap saudara yang kecil, jadi adiknya. Entah itu kakaknya laki-laki atau perempuan, atau adiknya yang laki-laki atau yang perempuan. Makanya adab ini penting disampaikan kepada anak-anak. Ya, kadang-kadang kan budaya beda-beda ya. Kalau orang Jawa kan nggak mungkin ya, seorang adik memanggil kakaknya pakai namanya. Nah itu nggak beradab. Tapi ada budaya suku yang lain biasa mengambil kakaknya ya pakai namanya. Ya, bahkan kadang-kadang ada yang memanggil suaminya pakai namanya. Budaya gitu. Ya. Ya. Itu namanya adab, gitu. Cara komunikasi yang baik itu apa? Ya, qaulan ya. Layyina qaulan sadida ya. Hakul walidi ala waladi, seperti haknya seorang bapak, walid itu ayah, kepada anaknya. Nah, kemudian kita pahami kan apa yang haknya anak terhadap bapaknya, wajiban terhadap bapaknya, apa sih yang harus dilakukan, kan? Intinya harus kaitan dengan pembinaan, pendidikan, penting sekali. Ya, ini apa masalahnya kaitan dengan saudara ini? Ya tadi adab kaitan dengan panggilan, menghormati, menghargai. Nah, ini itu kadang-kadang ada juga anaknya selalu kalau ketemu salam sama kakaknya, kakaknya sayang kepada adiknya. Nah ini muncul kalau ada pendidikan, pemahaman yang baik. Ya. Kemudian hadis yang kedua ini, An-Nabi Rimsah, rawi Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadul mu'ti al-ulya ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka. Ini kaitan pemberian. Pada siapa yang kita utamakan? Ya kan? Yadul mu'ti. Yad itu tangan orang yang memberikan. Al-ulya yang di atas. Kalau kita memberikan, yang pertama pada siapa? Ummaka, ibu. Kalau sudah, baru wa abaka, bapak kita. Bapak, ibu sudah. Anak semuanya sudah. Kita lihat saudara kita, kakak kita, adik kita, wa ukhtaka, kakak perempuan kalian atau adik perempuan kalian. Ya. Wa akhaka, dan saudara laki-laki kalian, kakak atau adik kalian. Itu yang diutamakan. Thumma, kemudian baru adnaka, yang lainnya. Mungkin baru ke siapa? Bibi, paman. Ini kan setelah apa? Setelah saudara kita, kakak kita, adik kita baru. Ya sekalian, kaitan dengan juga bantuan-bantuan sedekah itu juga yang diutamakan. Ya, bantaul, yang dekat sama kita. Jangan sampai kita ngurusi ya jauh-jauh, tapi yang ada di dekat kita tidak terurus. Ya kan? Kayak tadi, bapak atau ibu kita, bapak kita, baru adik
adik atau kakak kita. Baru paman bibi kita. Baru yang lainnya. Itu caranya begitu. Ya. Artinya maksudnya adab terhadap saudara kita yaitu bagaimana kita menghormati. Sebagai adik menghormati kepada kakaknya, sebagai kakak juga harus kasih sayang kepada saudara yang kecil atau adiknya. Kemudian adab terhadap suami istri. Maksudnya apa? Apa saja haknya seorang suami atau haknya seorang istri. Dan juga kewajibannya apa saja. Nah, ini ada 2 poin. Yang pertama, hak kewajiban yang sama antara suami dan istri juga sama. Kemudian nantinya apa haknya seorang istri terhadap suaminya dan juga apa haknya seorang suami terhadap istrinya. Nah, ini bab yang selanjutnya ini ya. Kemudian ini ada surat Al-Baqarah ayat 228 yang merah itu. Ada kaitan dengan suami istri pasti. Ya kan? Namanya nikah ya. Ketika dia memahami pernikahan, dia akan membangun rumah tangga. Harus ada mawaddah warahmah. Harus juga sama-sama tujuannya harus dipahami. Kenapa dia menikahin si A atau si A menikahin si B? Tujuannya apa? Dalam Islam jelas. Kita berkeluarga itu untuk membangun keluarga besar kita dan juga kita harus mengurus mereka. Jangan sampai di antara keluarga kita jauh dari agama, jauh dari Islam, akhirnya beda tempatnya ketika nanti kita sama-sama di Yaumal Qiyamah. Yang satu fil jannah, yang satu fil nar. Ya kan? Tujuannya sama. Harus apa? Sama-sama suami, istri, dan anak-anaknya bersama-sama lagi di dunia wal akhirah. Itu tujuan yang asasi. Makanya kalau kita membaca hadisan gitu ya, wanita itu dinikahi karena kenapa, Pak? Ya, wanita dinikahi karena apa? Bapak-bapak dulu nikahin ibunya itu sebabnya apa, Pak? Ya, ada 4 hal yang dikatakan Rasulullah kan. Ya kan? Pertama, kenapa? Li jamaliha. Karena dia cantik, kita pilih. Yang kedua, li hasabiha. Oh, nasabnya baik. Ya. Kita utamakan ada banyak cantik tapi nasabnya beda-beda. Yang cantik, yang nasabnya baik. Yang ketiga, lima liha. Dia punya harta. Warisanya banyak itu. Sudah cantik, sudah nasabnya baik, punya harta. Atau dia pengusaha, ya kan? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan termasuk salah satu ummul mukminin Khadijah. Itu kan juga pengusaha juga. Tapi Rasulullah menekankan yang keempat. Kalau ada yang keempat ada, dia sudah cantik, dia sudah punya nasabnya bagus, kemudian juga punya usahanya bagus. Fadfar bidzatin. Pilih yang punya agama. Sudah cantik, kalau sebaliknya laki-laki sudah ganteng, nasabnya baik, dia punya usaha, agamanya baik, pintar ngaji, ahli ibadah, ahli masjid. Nah, ini disuruh pilih
oleh Rasulullah. Pilih yang kayak begitu. Yang gitu. Kenapa? Ketika membangun rumah tangga, dia paham. Ya kan? Dia harus saling percaya, ya. Harus ada kejujuran. Kalau seandainya pilihan kita sudah selesai, kita akad, ya udah kita terima apa adanya. Gitu. Apa? Kalau ada orang nikah karena kecantikannya saja, itu bisa bubar ketika kecantikannya berubah. Contohnya, pas nikah karena dia cantik saja, pas di jalan ada kecelakaan, berubah wajahnya. Nah itu bisa bubar itu. Karena hartanya hilang semuanya. Ada kebakaran, bisa bubar. Nah itu. Ya semoga kita selalu bisa memperbaiki dan juga membangun rumah tangga kita sampai cucu-cucu kita semuanya kita bersama-sama di surga insyaallah. Amin. Allahumma amin. Ini ayat yang ada warnanya merah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna, dan bagi seorang istri atau istri-istri, hunna itu jamak, mithlul ladzi, seperti apa yang mereka lakukan sebagai kewajibannya, 'alaihinna bil ma'ruf, dengan baik. Haknya seorang istri atas suaminya harus ada sesuatu yang baik, bil ma'ruf. Sama juga wal rijali, dan bagi seorang suami atau laki-laki, alaihinna, kewajiban atas istri-istrinya, darajatan. Darajatun wallahu azizun hakim. Ada derajat lebih unggul seorang suami itu. Kenapa? Kalau kita membaca tafsirnya, seorang suami itu juga karena dikatakan ada darajat ini karena wajib dia membayar mahar, mas kawin. Seorang suami wajib menafkahi, ya kan? Nah, ini bedanya seorang istri. Seorang istri nggak ada kewajiban mengasih nafkah suaminya. Ya. Loh, kalau ada seorang istri yang punya banyak harta, suaminya nggak punya, tapi membantu. Kalau dia membantu dengan ridho, nggak ada masalah. Sering kan saya katakan ada sahabat yang dikasih zakat oleh istrinya. Sahabat siapa? Masih ingat, Bu, Pak? Sahabat siapa yang mendapatkan zakat dari istrinya? Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, namanya Zainab juga. Tanya pada Rasulullah, boleh enggak ya Rasulullah, zakat atau sedekah saya kasihkan kepada suami? Itu dibolehkan. Kalau sebaliknya enggak boleh. Ada seorang suami memberikan zakat kepada istrinya, ya enggak boleh. Enggak sah zakatnya. Kenapa? Kewajiban seorang suami itu memberikan nafkah kepada istri. Nanti ada beberapa hadis dan ayat yang kaitan dengan ini. Jemaah sekalian, ini juga al-hadis rawi Imam Tirmidzi. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahih. Dari sahabat Amr ibn al-Ahwas. Pas pada waktu Rasulullah pidato, ya ceramah pada waktu haji al-wada', hajjatul wada', ya. Syahida hajjatul wada' ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan bapaknya, ya, yaitu Amr ibn As itu dia bersama-sama Rasulullah pada waktu haji wada'. Bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah hajinya berapa kali? Halo?
hanya sekali. Rasulullah itu hajinya hanya sekali. Umrohnya 4 kali. Ya kan? Kalau umroh masih kalah sama ketua TKM Pak Sofyan, bolak-balik haji umroh insyaallah. Ya kan? Yang jelas yang punya travel itu biasanya bolak-balik umroh atau haji. Ya kan? Haji itu setiap tahun haji yang punya travel. Kalau saya alhamdulillah ya 4 kali hajinya. Ya, tapi gratis semua Pak, Bu ya. 97, 2004, 2005, 2012 itu haji saya. Kalau umroh banyak ya, bawa jamaah. Ya sekalian, Rasulullah langsung pidato. Fahamidallah, memuji Allah Subhanahu wa taala wa athna alaihi wa dzakara, berikan peringatan, wa wa'adza, dan juga wa wa'adha. Rasulullah juga memberikan mau'idhah hasanah. Karena ini panjang sekali hadisnya. Yang sesuai dengan kajian kita, dan ini poin itu. Ala innalakum ala nisaikum haqqa. Sesungguhnya, ingat sesungguhnya bagi kalian kewajiban istri-istri kalian adalah hak. Kamu punya hak. Sama juga istri kamu juga punya hak. Ya. Dijawab mungkin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terjemahnya. Dijawab mungkin Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hadis ini memberikan gambaran kepada kita. Ada haknya seorang suami, ada haknya seorang istri. Ada kewajiban seorang istri, ada kewajiban seorang suami. Ini sekilas jemaah sekalian. Kewajiban seorang istri enggak boleh menerima tamu laki-laki orang lain masuk rumahnya. Itu kewajiban. Dan itu haknya seorang suami. Kecuali seizin suaminya. Bila. Makanya juga tamu juga harus tahu. Kalau kita menamu, nggak ada orang, ya harus balik. Ya. Gimana Ustaz kalau ini paman kita dari kampung datang namu, harus ada komunikasi sama suami kita. Supaya jelas gitu. Ya kan? Ini kan hadisnya begitu. Ya. Terlarang bagi mereka, maksudnya istri-istri kasur atau menyilahkan masuk ke dalam rumah untuk orang-orang yang kalian tidak suka, yang benci. Juga tidak mengizinkan siapa saja yang kalian benci untuk masuk ke rumah kalian. Itu haknya seorang suami, kewajiban seorang istri. Nah, kewajibannya seorang suami kepada istrinya, haknya istri memberikan makanan, pakaian, sandang, sama juga makanan juga makan. Ya, itu yang harus dilakukan. Dan nanti kita jelaskan selanjutnya. Terus sekalian, tanggung jawab bersama. Ya. Jadi beberapa hadis tadi atau juga ayat tadi ada hak dan kewajiban. Tapi ada tanggung jawab atau hak yang bersama-sama. Sama. Mau istri atau mau suami harus punya sifat ini. Pertama apa? Apa di situ kitabnya apa? Amanah. Tuh. Suami harus amanah. Istri juga harus amanah. Dia harus amanah. Suami itu juga mencari rezeki untuk keluarganya. Sama juga istri juga amanah mengelola harta suami. Gitu. Harus ada amanah, ada kejujuran. Ya.
Masing-masing dari suami istri harus memiliki sikap amanah terhadap pasangannya sehingga tidak boleh mengkhianatinya sedikit maupun banyak. Enggak ada khianat di situ. Ya kan? Harus jujur. Ya kan? Ikhlas. Kalau enggak amanah, biasanya apa, Pak, Bu? Kalau enggak amanah, suaminya seling oh, ya. Istrinya serong sama juga kan, gitu kan. Kalau nggak ada amanah, kalau ada amanah, dia jujur, dia ikhlas bersama-sama, menerima apa adanya. Itu yang dikatakan sakinah. Ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah di situ. Dibangun dalam apa? Dalam bangunan amanah itu. Iya kan? Ya, kadang-kadang ada masalah antara suami istri biasanya kan dengan pengelolaan uang, gitu kan. Ya kan? Kadang-kadang kan harus sepakati. Kadang suami nggak ngomong sama istri, dia kirim kepada keluarganya dan sebagainya, ya kan? Dan sebenarnya itu harus dikomunikasikan saja, ya, dikomunikasikan. Saya setiap bulan itu ada juga tanggungan kepada bapak saya, pada ibu saya dan sebagainya. Kalau itu memang menjadi tanggung jawabnya, ya kan? Apalagi jauh gitu ya. Suaminya kerja di mana gitu kan. Istrinya di mana tempatnya. Nah, ini harus amanah. Kalau enggak berbahaya. Kalau yang kemarin ada di perusahaan pas kajian di situ, ada yang datang, ada masalah keluarganya. Saya tanya di mana memang istrinya, di kampung Ustaz. Tapi juga dia kerja juga jauh. Setiap hari ketemu orang lain, jarang ketemu suaminya. Akhirnya ada permasalahan di situ. Kenapa? Itu faktor amanah itu yang kurang. Sebenarnya kalau ada kekurangan harus dikomunikasikan. Makanya zaman sekarang amanah ini juga kaitan dengan nggak boleh orang itu menceritakan ya hubungan suami istri kepada orang lain. Ini juga termasuk amanah. Termasuk manusia yang paling buruk yaumul qiyamah itu ketika ada suami istri melakukan hubungan suami istri, kemudian dia cerita kemana-mana kepada orang lain. Nah, ini juga ya adab amanah. Teman sekalian, yang kedua kasih sayang. Sama, suami juga kasih sayang, istri juga begitu. Ini hak yang bersama-sama, ya, saling melengkapi. Ayatnya surat Ar-Rum, ini ayat yang terkenal ketika ada pernikahannya. Ya, undangan biasanya undangan nikah kan pakai ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ketika Allah menciptakan ya untuk kalian, untuk kita suami dari diri kita, ya kan? Pasangan-pasangan dari jenis kita. Azwaja. Agar apa? Litaskunu ilaiha. Agar ada kenyamanan, sakinah, ketenangan. Ya. Jangan sekalian, suami melihat istri ada ketenangan. Istri melihat suaminya juga begitu, semakin cinta. Wa ja'ala bainakum mawaddah rahmah, ada mawaddah itu
kasih kaitan dengan cinta, mawaddah, warahmah dan kasih sayang. Ini jangan sekalian. Makanya suami istri harus sama-sama punya kasih sayang terhadap pasangannya. Tadi yang pertama amanah, yang kedua kasih sayang. Sekalian, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, ya, kaitan dengan kenapa kita dituntut untuk punya, ya, sifat kasih sayang, lemah lembut, ya. Ini hadisnya. An Ziyad ibnu Ilaqah qala sami'tu Jariran. Saya mendengar sahabat Jarir yaqul, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham, barang siapa yang enggak pernah menyayangi, la yurham, maka dia enggak dikasih kasih sayang atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orangnya keras sifatnya, ya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya dan sebagainya, kepada orang lain suka bentak-bentak dan sebagainya, marah-marah. Dan ini kan nggak ada rahmat namanya, ya kan? Kata Rasulullah, orang yang nggak pernah punya rasa kasih sayang, dia nggak akan dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man la yaghfir la yughfar lahu. Dan siapapun yang tidak mau memaafkan, dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ya, dalam kita pergaulan itu kan pasti ada salahnya, ada hal-hal yang kadang-kadang menjengkelkan, ya kan? Makanya harus ada kesabaran, ya, ketika kita bermasyarakat dan lain sebagainya. Tapi luar biasa, orang yang biasa di tengah-tengah masyarakat itu beda, Pak, Bu. Kalau kita hanya di rumah terus, nggak mau bersama-sama orang lain, ya kan? Nggak mau ngasih tawasul bil haqqi, ya, nggak mau menyapa orang lain, nggak mau mengajak orang lain. Yuk kita sholat, yuk kita melakukan perbaikan, yuk kita ngaji, yuk kita baca Al-Quran. Ya, itu masuk dakwah gitu, ya. Yang ketiga, saling mempercayai. Tadi ada amanah, ada kasih sayang, ada harus saling percaya. Suami keluar karena diamanah, istri percaya. Suami ada dinas luar 1 bulan, dia percaya pada istrinya yang ada di rumah. Kenapa? Ada amanah tadi. Saling tidak mempercayai. Ya kan? Ya, kalau tidak ada agama, nggak ada pemahaman, nggak ada amanah, berbahaya. Contoh gini, Pak, Bu, ya. Ada orang nikah, suaminya laut, kerjanya di kapal. Ketika nikah 1 pekan, dia bisa melakukan hubungan suami istri, suaminya langsung berangkat lagi, masuk kapal. Ternyata dia balik lagi 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 1,5 tahun. Ketika istrinya ditinggal, ternyata hamil, ya kan? Itu sampai dia nggak tahu anaknya yang pertama kelahiran. Itu ada kerja yang kayak gitu. Tapi akhirnya dia tidak, ya, bisnis sedang yang suaminya. Tapi luar biasa. Kalau ada yang kayak begitu, harus ada amanah tadi. Ya kan, namanya manusia. Ya. Suaminya jauh, istrinya jauh. Apalagi yang, ya, ada juga kan kondisi yang
luar biasa. Istrinya kerja, menjadi TKW, pulang-pulang suami udah nikah lagi. Ya kan? Padahal setiap bulan itu dikasih untuk yang di rumah. Itu juga terjadi. Masya Allah. Makanya ketika ada seorang laki-laki yang punya kerjaan kayak gitu harus hati-hati. Ya kan? Ya sama juga. Istri di rumah. Ya kerjanya di luar. Sampai baru 1 tahun baru pulang. Dua, 1 tahun baru pulang. Nah, ini harus juga tadi. Rasa amanah, kasih sayang, saling mempercayai. Wajib. Kenapa? Suami istri jadi ukhuwah. Pakai ayat ini dalam kitab Minhajul Muslim surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya ya, innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sama juga ya, ketika ada masalah sikap ya yang kurang bagus dan sebagainya antara suami dan istri, harus kita kembali. Oh iya, kita harus mencintai saudara kita, apalagi istri kita atau suami kita, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Teman sekalian, nah ini kaitan dengan ikatan ya antara suami istri, kaitan dengan sifat-sifat yang bersama di antara mereka. Yang terakhir itu bab ini ya, poin yang pertama ini, beberapa adab secara umum ya. Lemah lembut, bermanis muka, baik dalam berucap, saling menghargai, menghormati. Nah, ini semuanya harus ada setiap pasangan. Ya, ayatnya dalam surat An-Nisa ayat 19 itu wa'asruhunna bil ma'ruf. Ya. Lakukan hubungan suami istri, gauli istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan sesuatu yang baik. Sikap-sikap, kemudian juga ucapan kita, komunikasi kita harus sesuai dengan yang diinginkan oleh al-Islam dalam membangun rumah tangga agar juga langgeng. Ya, Rasulullah bersabda, "Wastausu bin nisa khairan." Kasih wasiat kepada istri-istri kamu dengan baik. Makanya kalau ada istri yang ada masalah, ada solusinya ada. Ya. Namanya wanita di sini disebutkan oleh Rasulullah. Ini hadis muttafaqun alaih. Wastasaw bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dila'in wa inna a'waja syai'in fi dhila' a'la. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling rawan, yang paling atas, a'la. Fa in dhahabta uqimuhu kasratahu. Kalau ada masalah ya, seorang istri ada masalah, kemudian kita dengan marah-marah sebagainya, itu bisa bubar. Kalau kita biarkan, ya dia tetap bengkok begitu. Makanya harus hati-hati caranya. Ada masalah ini, duduk bersama. Cari solusinya. Bukan ada masalah, ngomongnya di medsos. Oh, ngomong di TikTok, ngomong di Facebook. Wah, saat ini saya ada masalah sama istri saya gini-gini. Ngomongnya di medsos. Dibalas
istrinya sama juga. Nah, ini yang enggak dibenarkan. Sampai jemaah sekalian, kalau sudah ada masalah begitu, kalau belum ya ada solusinya, kumpulkan keluarga besar kita. Undang keluarga besar istrinya, undang keluarga besar suaminya, duduk bersama-sama yang dulunya pada waktu lamaran mereka ada, pada waktu menikahkan juga ada. Ini ada masalah ini. Nah, itu diundang semuanya. Nah, itu solusi dalam Islam begitu. Baik.